Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Pernyataan kaisar itu memicu percikan di antara sekutu-sekutunya. Dia mungkin yang tertua di antara mereka, anggota dari zaman sebelumnya. Usianya yang sebenarnya tidak dapat dihitung secara akurat pada saat ini. Dia selamat dari berbagai peristiwa dan perang, menjadi saksi perubahan dunia dan kegigihan rakyat. Kau benar, tidak ada yang hidup selamanya. Mati dalam pertempuran bukanlah cara yang buruk. Luminus tertawa dan berkata, Kaisar rakyat tidak akan pernah memberikan belas kasihan dari pengadilan surgawi. 6 jari dan yang lainnya mempersiapkan diri secara mental. Tuan-tuan, jika kalian semua memiliki aspirasi yang begitu besar, kami akan menuruti keinginan kalian. Dewa kuno perang berkata, sayang sekali kalian tidak akan dapat melihat kekuasaan pengadilan surgawi atas 6 benua di masa depan. Hahaha, omong kosong, kalau itu mungkin, itu sudah dilakukan sejak lama. Kaisar abadi Yao Guang tertawa. Itu tidak akan terjadi selama rakyat masih ada. Kekeringan yang bercahaya. Saya khawatir kalian berdua tidak mengerti. Perang berkata, waktu telah berubah, sekarang adalah era pengadilan surgawi. Kota Dao abadi telah ditutup dan lapangan kekaisaran tidak dapat melakukan banyak hal sendirian. Kaisar mereka telah menghilang di antara sungai waktu, siapa yang akan menghentikan kita sekarang? Luminus dan yang lainnya saling dihargai, merasa sulit untuk membantah argumen ini. Tidak seorang pun mengerti mengapa kota Dao abadi ditutup dari dunia luar. Jika ini terus berlanjut di masa depan, rakyat akan kehilangan dukungan terkuatnya. Sedangkan untuk Imperial Field, tempat itu juga sunyi setelah perang besar terakhir. Meskipun sebagian besar masih percaya bahwa anggota terkuat mereka masih ada, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Kebangkitan pengadilan surgawi akan membuka dunia baru dan era yang sama sekali baru. Semua makhluk hidup akan menjadi subjek pengadilan surgawi mulai sekarang, cahayanya akan abadi. Kata perang dengan lugas. Ini bukanlah pidato yang penuh semangat dan ideologi romantis. Dia tampaknya benar-benar mempercayainya. Para pendengar tergugah oleh penyampaiannya. Apakah pengadilan surgawi sudah cukup siap untuk memulai perang baru? Era berikutnya adalah milik pengadilan surgawi, momentumnya tidak dapat dihentikan. Satu-satunya pilihan adalah menyerah. Tuan-tuan, pikirkan kembali keputusan kalian. Perang berlanjut. Apa yang terjadi di sini? Celestial Court menjadi sarang para penipu dan tukang tipu. Ia pikir ia bisa membalik halaman baru dan memulai era baru. Anjing-anjing tumbuh semakin berani setiap harinya. Seseorang berjalan keluar dari Momentous Frontier dan berkata dengan santai. Dao saudara, Luminus dan yang lainnya sangat gembira melihatnya. Siapa kamu? Tak lebih dari seekor semut di bawah kekuasaan pengadilan surgawi. Sang penakluk kesucian memelotot ke arah Li Qiye dan berteriak. Aku sudah bisa melihat istana surgawi di bawah telapak kakiku. Li Qiye tersenyum. Kurang sekali, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Kesucian melancarkan serangan telapak tangan. Ledakan. Telapak tangan suci dengan afinitas suci dan hukum kekuasaan yang tak terhitung jumlahnya turun, menghancurkan semua yang ada di sepanjang kehidupan. Enyahlah, Li Qiye tidak menambahkan mata dan mengganti tangan, dengan mudah menghancurkan telapak tangan suci itu. Ambil kembali, darah dan daging berceceran di mana-mana saat kepala sang penakluk meledak. Ah, dia terlempar melewati satu puncak demi satu puncak, dan akhirnya membentuk kawah di zona terdekat. Dia nyaris berhasil kembali ke permukaan dan jatuh ke tanah, di ambang kematian. Hal ini membuat kedua belah pihak terengah-engah dan tercengang. Kesucian, meskipun tidak terpecahkan, tetap menjadi puncak yang terkenal dan mendominasi. Sayangnya, satu lambaian tangan saja sudah menghancurkan kepalanya. Itu kamu. Perang akhirnya mengenali Li Qiye dan terhuyung mundur karena takut. Dia telah hidup lebih lama dari Kaisar Abadi Yao Guang dan sebagai anggota 3 ras di benua itu, dia adalah bagian dari eksploitasi legendaris Gagak Hitam. Kejutan, kata Li Qiye sambil tersenyum. Kau telah pergi dari dunia fana. Kabarnya kau telah binasa bersama surga. Perang kata, apakah surga telah hancur? Li Qiye menunjuk ke atas. Celestial Court telah mencari Dark Crow setelah perang pada zaman sebelumnya.
Mereka tidak pernah berhenti, baik selama bencana besar maupun semua perang berikutnya. Burung gagak hitam yang sulit ditangkap tidak terlihat bahkan ketika Kaisar Ilahi Kayu Murni yang paling misterius akhirnya muncul. Mereka yang menyadari keberadaan gagak hitam itu mengira bahwa dia akhirnya hilang, entah hancur selama bencana besar atau berada di dunia yang tidak dapat dijangkau. Karena itu, pengadilan surgawi menghentikan pencarian. Kini, perang mendapat kesialan karena bertemu dengan sosok yang dikenalnya, yang paling dibenci dan ditakuti oleh istana surgawi, yang selalu menginginkan kematian. Siapa dia? Para penakluk muda dan penguasa naga tidak pernah mendengar legenda gagak hitam. Bagaimanapun, dia adalah sosok tabu dari zaman sebelumnya. Legenda itu sendiri, Kaisar Abadi Yao Guang mendaki. Eranya dipenuhi dengan eksploitasi gagak hitam. Bisik-bisik itu hanya berhenti setelah era baru. Kini sang legenda kembali ke dunia mereka. Kembali lagi, gumam War, ini adalah perkembangan yang mengerikan bagi Celestial Court. Sebelumnya, gagak hitam hanya membawa masalah bagi pengadilan surgawi. Apakah ini akan terulang lagi? Memang, sepertinya aku kembali. Li Qiye menyentuh hidungnya dan menutupnya. Guru suci, kembalinya Anda memang merupakan peristiwa yang menggemparkan. Hanya saja ini adalah era yang berbeda. Perang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, memang benar, tapi pandanganku terhadap perubahan itu mungkin berbeda dari pandanganmu. Li Qiye tersenyum. Apa pendapatmu, Guru Suci? Perang berhenti sejenak sebelum bertanya. Jadi, apakah kamu percaya pengadilan surgawi akan mengambil alih sekarang? Li Qiye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Yang pasti, kata War, tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan momentumnya, termasuk Anda, Guru Suci. Cahayanya akan bersinar pada semua ras untuk selamanya. Menarik, tapi aku punya pendapat yang berbeda. Kata Li Qiye, tolong jelaskan lebih lanjut, Guru Suci. Perang memiliki ekspresi serius. Paling tidak, cahaya abadimu tidak akan ada lagi karena tidak lama lagi, aku akan mengunjungi istana surgawi dan menghancurkannya. Kata Li Qiye. Nada bicaranya yang acuh tak acuh masih menyambar para pendengar bagaikan kilat. Semua mata tertuju padanya. Terlebih lagi, para anggota The People tidak mempercayainya, dan ini berlaku 2 kali lipat bagi mereka dari pengadilan surgawi. Yang terakhir tentu saja memberdayakan kekuatan mereka karena mereka berasal dari sana. Li Qiye bukanlah orang pertama yang membuat pernyataan ini. Pembeli telur bebek telah memimpin pasukan memimpin melawan Celestial Court. Ini berakhir dengan penarikan total. Hanya sedikit dalam sejarah yang lebih kuat dari puncak-puncak ini yang juga tidak sendirian. Mereka teringat bagaimana Li Qiye baru saja mengirim sang penakluk kesucian terbang. Apakah ucapan yang kuat ini benar-benar ancaman? Guru Suci, gayamu masih sama. Perang tertawa dan berkata, kami akan menunggu dengan penuh semangat, mari kita lihat apakah kamu akan binasa terlebih dahulu atau kami. Kemudian dia membungkuk dan berkata, kami pamit hari ini. Ingin pergi begitu saja, tidak ada hal yang mengulanginya di dunia ini. Kata Li Qiye. Mendengar kata-kata itu, mata perang berkilat mengancam saat dia menjawab, Guru Suci, Anda ingin melawan pasukanku seorang diri. Tidak, Li Qiye menggelengkan kepalanya, ini akan menjadi perpisahan, bukan pertarungan. Aku akan mulai dengan kelompokmu terlebih dahulu untuk mengasah pedangku. Para anggota pasukan itu memasang ekspresi jelek. Meskipun kekuatannya tampak jelas, mereka tidak takut padanya. Mengingat komandan dan formasi potensi mereka dapat berburu makhluk apapun. Guru Suci, apakah Anda yakin? Perang meraung. Jangan khawatir, aku akan mengampuni kalian sehingga kalian dapat menyampaikan pesan kepada orang-orang tua itu, katakan pada mereka untuk bersiap menghadapi kematian. Kata Li Qiye, gendang. Turunnya dari surga, teriak Starseer Conqueror sebelum mengambil alih kendali formasi surgawi. Deretan cahaya terang muncul di bawah kaki pasukannya. Gemuruh, sinar turun dengan konsentrasi kekuatan paling murni. Para diperintahkan bekerja sama untuk menciptakan lautan bintang, yang menghubungkan semua individu pembudidaya. Ledakan, raksasa cemerlang muncul di langit, terdiri dari bintang-bintang dan pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Ia menumbuhkan total 36 sayap cahaya. Berbagai siklus dan afinitas berputar di sekitar makhluk raksasa ini. Momentum pengadilan surgawi, 6 jari dan yang lainnya terkesiap. Pasukan tidak perlu menggunakan formasi besar ini untuk mengalahkan mereka sebelumnya.
Saat ini, kekuatan yang menekan memasuki momentum khusus dan menjadi bagian dari pengadilan surgawi. Mati, raungan raksasa kejadian itu menyebabkan dunia bergetar hebat. Hal ini meluas ke seluruh benua abadi. Ledakan, ia menempelkan kedua telapak tangannya untuk memuaskan denyut nadi pamungkas. Hukuman surgawi, momentum itu seolah-olah mewakili surga itu sendiri, yang memberikan penghakiman kepada semua makhluk hidup. Sifatnya yang merusak mirip dengan malapetaka. Para penambang gemetar ketakutan, tidak mampu melawan. Denyut ini adalah wujud keinginan dan momentum pengadilan surgawi yang diperkuat oleh pasukan-pasukan besar. Akan tetapi, Li Qiye tidak mencoba menghindari denyut nadi itu. Bagaimana kalau kita bersenang-senang? Dia tersenyum ke arah awan di persaudaraan. Sebelum bisa bereaksi, dia mengangkatnya tepat di atas kepalanya. Ledakan. Tak ada yang dapat menahan denyut ini. Struktur realitas dan dao hancur seketika. Serangan itu menghantam awan terlebih dahulu dan semua penonton mengira Li Qiye sudah tamat. Segala sesuatu akan segera berubah menjadi abu. Bertentangan dengan dugaan mereka, awan itu entah bagaimana mampu menahan denyut yang mengerikan itu. Awan itu ketakutan oleh denyut yang datang, dan denyut itu akan segera hilang. Namun, tidak terjadi apa-apa selama cahaya menyilaukan itu. Setelah ledakan awal, semua orang yang melihat awan itu tidak terluka, bahkan tidak ada bekas terbakar yang terlihat di bagian luarnya yang terbuat dari katun putih. Denyut nadi itu sepertinya adalah hujan, yang menyebabkan awan itu tumbuh semakin tebal. Gemuruh, intensitas dan dorongan nadi meningkat, tekad untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Dunia tidak berbeda dengan perahu yang terjebak di tengah badai, di ambang terbalik. Setelah beberapa detik, para komandan pengadilan langit menyadari ada yang tidak beres. Energi dalam denyut nadi itu cukup untuk memenuhi bagian dalam benua dan menyebabkan ledakan. Celakanya, awan ini tampak bersemangat menyerap denyut nadi seperti pohon kering menyerap udara. Itu adalah proses yang menyenangkan dan awan yang menginginkan lebih. Apa yang sedang terjadi? Seorang kaisar merasa hal ini tidak dapat dipercaya, karena tidak tahu asal mula muasal awan tersebut. Batalkan formasi. Batalkan. Para perintah mulai memberi perintah untuk menghentikan denyut nadi. Jika ini terus berlanjut, merekalah yang akan tersedot kering. Sayangnya, kesulitan mereka menghentikan pembentukannya karena jalur penyaluran yang sudah terbentuk dengan awan. Ledakan. Para memerintahkan dengan tegas memaksakan masalah tersebut, menegakkan momentum dengan kekuatan mereka sendiri. Akibatnya, pasukan terjatuh. Banyak kaisar dan raja menderita luka serius, sebagian besar prajurit dan kapten berengkat rendah tidak seberuntung itu. Mereka meledak menjadi kabut berdarah sementara yang lain menghantam tanah. 6 jari dan yang lainnya. Denyut momentum itu bisa saja menembus penghalang kota Dao dan menghancurkannya menjadi abu. Sekarang, awan lucu itu menghalanginya dan memaksa mereka menguraikan formasi mereka, sesuatu yang benar-benar tidak logis. Mundur. Perintah Dewa Perang Kuno. Ia dan memerintahkan lainnya di belakang, berharap bisa memberi waktu bagi pasukan lainnya. Ayo bermain lagi. Li Qiye tersenyum pada awan. Melihat senyumnya, awan itu merinding. Ia ingin berteriak dan memprotes, tetapi ia menangkapnya terlebih dahulu. Bentuknya menyerupai sebagian besar permen kapas tetapi Li Qiye menyisirnya dan mengubahnya menjadi tali putih. Suara mendesing. Dia membatasinya ke depan dan memanjang batas tanpa. Sebelum orang-orang dapat memahami suatu masalah, mereka mendengar suara patah dan tali melilit seluruh kota Dao abadi. Suaranya cukup keras untuk mengguncang seluruh benua. Bintang-bintang di atas kehilangan stabilitasnya. Ledakan. Cahaya kota Dao abadi meledak, menyebabkan semua orang menatap ke arah sinar itu. Rune yang tak tertandingi muncul dari cahaya dengan apa yang hanya bisa digambarkan sebagai afinitas abadi. Kota itu menjadi sumber Dao. Sementara itu, tali itu tampak seperti binatang buas yang kehausan. Ia menghasilkan cahaya abadi, rune, dan Dao. Bagaimana ini bisa terjadi? Luminus dan sekutunya ternganga. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sepanjang hidup mereka. Kota Dao abadi telah dikuasai oleh rakyat selama berabad-abad. Meskipun beberapa orang dapat memanfaatkan kekuatan, tidak ada yang dapat mengaktifkan kota tersebut hingga memancarkan fenomena ini. Tali putih itu tidak memiliki masalah dalam menyerap kekuatan yang mampu menghancurkan seluruh benua. Baiklah, jangan serakah.
Li Qiye menarik tali itu kembali dan menggulungnya di tangan, membentuk lingkaran cahaya abadi. Berdengung, bas terus bertambah dalam genggamannya, 1 putaran menjadi 10, 10 menjadi 100, 100 menjadi 10.000, dan 10.000 menjadi tak terhingga. Suara mendesing, semua lingkaran itu tiba-tiba terbang keluar dari pasukan pengadilan surgawi. Sial, para komandan menjadi khawatir dan memanggil senjata terkuat mereka. Kekuasaan yang terang dan teknik-teknik hebat yang ditujukan untuk menghancurkan putaran itu. Senjata-senjata menghancurkan langit, meninggalkan jejak dao mereka di ruang dan waktu. Para dewa dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menjadi tertutup oleh cahaya mereka, dan musnah terancam. Terlepas dari kehancurannya, medan perang tampak luar biasa saat para mengerahkan teknik pertahanan terkuat mereka atau bahkan melakukan serangan. Seorang kaisar agung mengeluarkan hukum dao yang tak terhitung banyaknya. Raja abadi lainnya memiliki 3 warna biru yang melayang di atasnya. Seorang penakluk memanggil tirai, pedang, brengsek, sombong, sial. Suara panen menggema di seluruh medan perang saat putaran itu menyapu pasukan. Pasukan itu mengenakan baju besi berkilau yang diresapi dengan berkat dari Celestial Court. Namun, tindakan pengamanan ini tidak dapat mencegah lingkaran itu merusak kepala mereka. Ketika kepala mereka terangkat, mereka masih menyaksikan seluruh cobaan itu dari pantulan di lingkaran itu. Ketajaman itu langsung memotong kepala mereka sehingga mereka tidak merasakan sedikit pun ketidaknyamanan atau rasa sakit. Tubuh mereka masih terus bekerja, tidak menyadari perubahan tersebut. Mereka tidak bisa berjalan jauh ketika darah menyembur dari leher yang terpenggal dan menyembur tinggi ke udara seperti air mancur dan mekar indah bagaikan bunga yang mengembangkan kelopaknya. Celepuk, mayat-mayat itu jatuh ke tanah terlebih dahulu, lalu kepala-kepala jatuhan di samping mayat-mayat itu. Para komandan dan prajurit akhirnya menyadari kematian mereka saat itu. Mata mereka terbuka lebar karena ngeri, mendorong mereka untuk berteriak. Mulut mereka terbuka tetapi suara tidak keluar. Pembantaian itu mengakibatkan kematian jutaan orang. Mayat dan darah berceceran di tanah. Sementara itu, lingkaran-lingkaran itu masih menghancurkan seluruh perlindungan para kaisar dan raja. Pedang dao dan langit biru ditebas oleh lingkaran-lingkaran itu seolah-olah mereka adalah balok tahu. Bahkan para pembudidaya top ini pun menjadi korban pemanggalan kepala. Meskipun demikian, beberapa berhasil menghentikan proses selama beberapa detik, tidak seperti pasukan lainnya bahkan tidak bereaksi. Mereka belum pernah mengalami sesuatu yang begitu menakutkan sebelumnya. Beberapa dari mereka adalah veteran perang zaman kuno dan yang lainnya. Mereka menyaksikan kaisar-kaisar terhebat beraksi, tetapi tidak ada sekonyol ini. Loop itu berhasil melewati semua yang ada di gudang senjata mereka. Ketangguhan fisik mereka juga tidak menahan serangan. Meskipun demikian, mereka seharusnya menemukan pelipur lara dengan kesempatan untuk berteriak. Lingkaran itu tidak berhenti di leher mereka dan juga memutuskan dao tertinggi dan buah dao mereka. Cahaya pengadilan surgawi menelan mereka yang masih memiliki sisa-sisa kehidupan, terutama mereka yang telah mencapai anima. Cahaya itu membawa nasib mereka yang sebenarnya menjauh dari medan perang, pada dasarnya menyelamatkan mereka. Sedangkan bagi yang lain, hidup kembali hampir mustahil karena kerusakan yang diderita. Luminus dan yang lainnya tercengang melihat kematian begitu banyak cengkeraman papan atas. Mereka saja melawan pasukan sebelumnya dan mengetahui betapa kuatnya formasi ini, terutama para komandan kekuasaan. Kekuatan militer ini dapat melanda dunia. Saat ini, hanya beberapa anggota terkuat yang beruntung diselamatkan oleh pengadilan surgawi. Menyebut ini sebagai kekalahan mutlak bukanlah hal yang berlebihan. Yang paling penting, entitas yang tak dikenal membunuh mereka, awan terpecah menjadi lingkaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Rasa heran dan terkejut tak terelakkan. Luminus sendiri tidak akan bisa melupakan kejadian ini, apalagi yang lainnya. Banyak yang terbangun di tengah malam karena mimpi buruk tentang perpisahan ini. Para pembudidaya tingkat pembunuh membunuh seperti serangga sehingga ini bisa terjadi pada siapapun, perasaan tidak berdaya itu sangat kuat. Luminus dan yang lainnya mengingat pertempuran penting selama perang besar, tidak ada yang lebih mengejutkan mereka daripada peristiwa hari ini. Immemorial Epoch memiliki tingkat korban yang tinggi untuk karakter tingkat kekaisaran. Namun, ini berlangsung selama bertahun-tahun, tidak semua dari mereka tewas dalam satu pertempuran, jadi ini belum pernah terjadi sebelumnya.
Kehidupan para sahabat terasa begitu murah dan tidak berarti setelahnya. Para penonton menjadi trauma setelahnya, apa maksudnya jika kaisar masih bisa dibasmi? Ini lebih menakutkan daripada senjata abadi, kan? Gumam Luminus, tidak dapat mendapatkan kembali akal sehatnya untuk waktu yang lama. Berdengung, lingkaran-lingkaran itu kembali ke tangan Li Qiye dan menyatu menjadi satu. Dia ujung tongkatnya dan tongkat itu kembali ke bentuk tali dengan cahaya abadi yang berputar, menuju langsung ke kota Dao. Seketika itu juga menghancurkan semua segel dari Celestial Court, membebaskan daratan dan penghuninya dari kelumpuhan. Miliaran dan miliaran manusia dan penggarap benar-benar bingung setelah dipenjara dan kemudian dibebaskan. Keheningan terjadi saat Luminus dan yang lainnya menatap tali Li Qiye. Saat dia melonggarkan cengkeramannya, cahaya menghilang dan tali itu kembali menjadi awan putih. Masih seputih salju, meski sekarang agak gemuk. Ia tampak marah pada Li Qiye seperti anak kecil yang menggembungkan pipinya. Masih lapar, Li Qiye menepuk kepalanya dan tersenyum. Awan itu tetap tidak senang. Ini bukan karena lapar atau tidak, melainkan karena Li Qiye meremasnya menjadi bentuk yang berbeda dan menggunakannya sebagai senjata. Ia bangga menjadi awan yang imut, lembut dan halus. Usapan lembut Li Qiye tidak dapat menenangkannya. Yang lain tidak dapat memahami atau memahami keberadaan awan. Ini mungkin sesuatu yang berada di luar pengetahuan mereka saat ini. Awan itu tentu saja merupakan senjata pembunuh, tapi bagaimana caranya? Awan itu menyerap cahaya pengadilan surgawi dan Dao kota Dao abadi. Kombinasi ini adalah kunci kematian pasukan. Mereka tidak punya peluang saat menghadapi kekuatan pengadilan surgawi dan kota Dao abadi. Apa sebenarnya benda ini? Kata Luminus pelan. Selain mengesankannya yang mengesankan, dia juga merupakan penguasa kota Dao dan memiliki kedudukan tinggi di kota Dao abadi. Setelah berabad-abad meneliti, Kaisar Abadi Buzan dan yang lainnya, semakin mempelajari cara mengendalikan dan menggunakan Dao harta karun tersebut. Namun, apa yang dilakukan awan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Awan itu melingkari kota dan mencengkeram jalan agung tertinggi, mengaktifkan kekuatan tertinggi. Bahkan Kaisar Suci Kayu Murni atau Raja Abadi Yiye tidak dapat melakukan hal seperti ini meskipun telah menggali ke bagian terdalam kota. Bagaimana awan dapat melakukan ini dengan mudah sementara Kaisar beberapa terhebat tidak dapat melakukannya? Kata abadi muncul di benak setiap orang saat mereka menatap awan. Banyak kemungkinan yang muncul di benak mereka. Pada saat yang sama, ada satu orang yang selamat di sisi lain, Dewa Perang Kuno. Tentu saja, beberapa orang diselamatkan berkat pengadilan surgawi, tetapi dia tidak menjadi target. Dia berbalik dan berdiri di sana, menunggu dengan wajahnya pucat. Meskipun dia adalah dewa tertinggi, dia mengerti bahwa dia tidak dapat menghentikan lingkaran-lingkaran itu. Satu-satunya alasan mengapa dia masih utuh adalah karena Li Qiye sengaja menyelamatkannya. Jika memang demikian, tidak ada gunanya lari. Dia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan rasa takut dan gelisah yang mengamuk di hatinya. Wajahnya kembali memerah saat dia menatap Li Qiye. Ia berdiri dengan gagah, tidak lagi menunjukkan rasa takut meskipun menyaksikan pertunjukan kekuatan Li Qiye yang mengerikan. Ia membuktikan dirinya sebagai salah satu dari sedikit orang yang dapat berdiri di hadapan Li Qiye tanpa lututnya tertekuk atau jatuh ke tanah. "Kenapa kamu tidak lari?" tanya Li Qiye, keberadaannya saja sudah menimbulkan rasa takut bagi para pendengar tingkat atas. "Guru suci, apa pesanmu?" Dewa Perang Kuno menarik napas dalam-dalam dan berdiri dengan bangga. Orang lain tidak bisa, tidak menghormatinya karena menjaga sikap yang pantas ini. Dia memang berani menghadapi ketakutan dan kematian. "Baiklah," Li Qiye tersenyum dan berkata, "Guru suci, saya mendengarkan," kata Perang dengan rendah hati. Hanya sedikit orang yang layak mendapatkan penghormatan seperti ini darinya. Li Qiye adalah salah satunya. "Beritahukan kepada kakek tua di Istana Surgawi bahwa tidak lama lagi aku akan berkunjung. Sudah tiba saatnya harta surga ini memiliki tuan baru," kata Li Qiye. "Guru suci, saya akan menyampaikan pesannya." Perang menarik nafas dalam-dalam dan membungkuk. "Pergilah, keributan bahwa lain kali kau tidak akan seberuntung itu," kata Li Qiye. Perang mengejutkan dan melihat sebuah visi tentang kematian di masa depan. Meskipun demikian, ia mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, "Guru suci,
karena Anda kembali di generasi ini, saya yakin bahwa Anda cukup siap dan kita akan kalah. Meskipun demikian, saya adalah anggota pengadilan surgawi dan saya akan berjuang karena itu adalah rumah saya. Selama saya ada, pengadilan surgawi juga akan ada. Jika itu hancur, saya juga akan hancur. Ia berbicara dengan penuh kekuatan dan setiap kata terukir di tanah seperti mantra, tidak ada yang dapat mengubah pikiran. Para pendengar di pihak rakyat menjadi emosional dan menghormati lawannya. Meskipun perang telah menyebabkan pasukan menghancurkan rumah mereka, keberaniannya tidak memberi ruang untuk kritik. Semua orang tahu bahwa orang biasa yang berdiri di hadapan mereka adalah penguasa tertinggi, makhluk yang mengerikan. Kaisar dan dewa tidak dapat menghalangi satu gerakan pun. Perang tahu bertahan dengan siapa ia berbicara namun ia menang melawan rasa takutnya. Baiklah, kau akan mempunyai kesempatan untuk mati demi cita-citamu. Li Qiye mengangguk sambil tersenyum. Aku akan mengingatnya, Guru Suci. Perang menunduk lagi. Pergi. Li Qiye mengulurkan tangannya. Perang membumbung tinggi ke cakrawala dan menghilang dari pandangan. Semua orang memperhatikan sosoknya yang pergi dan memikirkan hasil invasi itu. Ini seharusnya menjadi kemenangan mudah mengingat ketidakaktifan Immortal Dao City. Luminous dan lainnya tidak memiliki peluang melawan pasukan mereka yang kuat. Pengadilan surgawi mengetahui hal ini dan berpikir bahwa akan mudah untuk membunuh Luminous dan mengambil alih kota Dao. Setelah itu, mereka akan dengan hati-hati mencari tahu lebih banyak informasi mengenai kota Dao abadi. Dengan itu, mereka mungkin mengakhiri surga rakyat selain memiliki dua harta karun surgawi. Para ahli strategi tidak pernah menduga munculnya Li Qiye, yang mengakibatkan kehancuran mengerikan ini. Ya, seorang tokoh besar berteriak kegirangan, kita bisa kembali ke kota Dao. Kau benar, kegembiraan menyebar di antara kerumunan yang baru saja kehilangan rumah mereka dan menjadi anjing pembohong. Guru Suci, terima kasih telah menyelamatkan kami semua. Kaisar Abadi Yao Guang bersujud. Guru Suci, terima kasih telah menyelamatkan kami. Yang lainnya bersujud untuk menunjukkan rasa hormat. Bercahaya, mengingat suatu posisi, ragu sejenak. Setelah beberapa detik, dia pun bersujud. Penduduk kota Dao, termasuk para kaisar dan penakluk, percaya bahwa Li Qiye layak mendapatkan perlakuan ini karena kekuatan dan prestasinya. Dia mengungkapkan kerumunan yang bersujud sejenak sebelum tiba-tiba beralih ke arah tertentu. Suara mendesing. Dia menghilang, meninggalkan banyak kebingungan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi mengira itu adalah sifat eksentrik dari keberadaan yang agung. Mereka seringkali sendirian dan tidak dapat dinilai dengan kebijaksanaan konvensional. Kita akan merebut kembali kota Dao. Kita akan mulai dari awal lagi, bekerja sama menuju kemakmuran sekali lagi. Luminous memberitahu, yang lain, sumpah darah kita adalah kenyataan, kita sekarang bersaudara. Sky Splitter Conqueror tertawa dan berkata, mari kita bangun kembali kota Dao untuk rakyat. Baiklah, mari kita kembali bersama. Semangat juang para kaisar dan penakluk lainnya pun tinggi. Sebelumnya, mereka fokus pada sekte dan kerajaan mereka sendiri. Setelah pengalaman hampir mati hari ini dan sumpah darah, hubungan mereka menjadi lebih dekat. Mereka bertekad untuk membangun kembali kota Dao bahkan tanpa bantuan harta surga. Akhirnya, para pembudidaya mundur dari Momentous Frontier. Ketenangan yang layak kembali ke daerah ini. Saat mereka pergi, Luminous kembali menatap tajam ke arah Momentous Frontier. Hamparan tak berujung yang mencakup tembok Dao dan dimensi spasial yang jauh dari jangkauan manusia, seseorang menanti Li Qiye. Lokasi ini tidak dapat dilacak, disembunyikan dengan metode yang tidak terbayangkan. Tidak seorang pun dapat mengintip kecuali pengunjung yang telah dipilih sebelumnya dengan akses ke metode perjalanan tertentu. Itu adalah kutipan besar, mereka pasti khawatir, komentar orang itu. Mereka sudah tahu saat aku memasuki 6 benua. Aku yakin kepulanganku ke dunia fana sudah diharapkan. Li Qiye duduk dan tersenyum. Jadi, apakah mereka akan bersembunyi atau bertarung dengan sengit? Tanya orang itu. Kemungkinan besar yang pertama, karena ini adalah zamanku. Kata Li Qiye, saya khawatir mereka sudah berbaikan saat ini, kata orang itu dengan nada serius. Li Qiye mengusap dagunya dan berkata, itu bukan hal buruk. Sulit untuk mengutarakan, kata orang itu. Tidak, aku yakin itu hal yang baik. Rekonsiliasi berarti menuju peningkatan kondisi.
Itu bagus karena mereka memiliki lebih banyak kekuatan dan kepercayaan diri. Kata Li Qiye, itu benar. Orang itu berkata sambil memperhatikan koordinat spasial yang terus bergerak tanpa henti. Hal ini tidak dapat dihindari ketika zaman berubah, dua cabang pengadilan surgawi akan menjadi satu alih-alih menyimpang dari rencana mereka sendiri. Kata Li Qiye, saya sendiri belum melihatnya, itu hanya spekulasi. Orang itu kepala sekolah. Tidak perlu melihat, penjelasannya akan terungkap pada waktunya, dan tidak akan memakan waktu lama. Li Qiye tersenyum. Karena kedatanganmu, tanya orang itu. Ya, karena berapa lama kamu bisa menahan beban itu? Kata Li Qiye sambil menatap punggungnya. Harganya tidak bisa dibilang murahan. Orang itu tersenyum kecut. Semuanya ada harganya, itu satu-satunya alasan mereka percaya. Apakah kamu akan percaya pada mereka? Tanya Li Qiye. Benar. Orang itu mendesah pelan, hanya menggigit saja tidak cukup, harus dikaitkan dengan kuat agar semuanya lebih mudah. Jika tidak, jika ada risiko yang terlepas dan semuanya akan sia-sia. Li Qiye melanjutkan, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, kata orang itu dengan serius. Tidak akan terlalu buruk, tinggal nyalakan percikannya saja, nanti kalau apinya sudah menyebar, kita bisa mengatasinya. Li Qiye sambil tersenyum menatap angkasa. Bagaimana kita memperkuat percikan itu? Tanya orang itu. Caranya cukup mudah, ingatkan kamu tentang tamu yang tak dikenal dari istana surgawi. Li Qiye mencium tubuhnya dengan malas dan berkata, sudah selesai. Orang itu terkejut mendengarnya. Mereka tidak membocorkan semua rahasia kepada kalian semua, hanya masalah masa lalu yang sudah lama berlalu, kata Li Qiye. Orang itu memikirkannya dan berkata, dari semua petunjuk, pengunjung bertindak sebagai mediator dan kedua pihak sepakat. Mengapa mereka setuju? Apakah itu karena pengunjung itu berasal dari atas? Itu tidak cukup untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang tua yang skeptis itu. Kata Li Qiye, maksudmu, mereka saling kenal. Orang itu berspekulasi. Lebih dari itu, Li Qiye berkata, dunia tidak dapat membayangkan alasan di balik ini. Dari mana tamu itu datang? Orang itu menjadi tegang, menyadari ada sesuatu yang salah dalam masalah ini. Mata Li Qiye tampak mengikuti serangkaian koordinat tertentu. Setelah beberapa saat, dia berkata, pertanyaannya bukan di mana, siapa tetapi siapa. Orang itu berpikir, ini menarik. Li Qiye berkata, mungkin seseorang sudah meninggal. Meninggal. Orang itu dengan hati-hati memahami dan mengungkap petunjuk-petunjuk itu. Berkat pengetahuan dan wawasan yang ada, sebuah konsep baru pun muncul. Tidak mungkin, orang itu berkata dengan cepat. Mengapa demikian? Tanya Li Qiye. Hanya masalah logika, mereka tidak memiliki tujuan atau jalan yang sama, ini hanya pernyataan yang enteng. Ada permusuhan yang tidak dapat didamaikan. Kata orang itu, jangan terlalu yakin. Lihatlah keputusan Purewut meskipun mengetahui hal-hal tertentu dengan sangat jelas. Mengapa dia menghilang begitu lama tetapi pada akhirnya, pihak mana yang dia pilih? Li Qiye menggelengkan kepalanya. Yah, orang itu butuh waktu sebelum menjawab, Purewut selalu punya sudut pandang dan konfliknya sendiri. Pada kenyataannya, kamu tahu bahwa Purewut memahami hal ini sebelum kamu. Li Qiye menjawab, dia memiliki aspirasi dan idenya sendiri, tidak selalu ingin berada di pihak kita. Kesetiaannya terletak pada zamannya masing-masing. Tapi ini bukan lagi zamannya. Mata orang itu dimulai dengan kilatan yang berkedip-kedip. Li Qiye mengangguk, dia memberinya ruang untuk memilih karena dia berasal dari zaman Trinitas, yang dia harapkan akan maju. Meskipun ada perkembangan tertentu, dia membawa harapan bersamanya. Hubungannya erat sekali. Orang itu setuju. Lebih dari itu, dia berbeda dari kita. Tempat kelahirannya memberikan keyakinan dan kekuatan untuk maju, bahan bakar ketekunan dan harapannya yang tak tergoyahkan. Li Qiye menatap orang itu dan menyimpulkan, dia tidak akan berdiri bersama kita. Tapi dia memilih satu sisi selama Sky Splitter. Kata orang itu, apa yang membuatnya melakukan itu? Mengapa dia tidak muncul di zaman abadi? Li Qiye mendengus. Orang itu tidak menjawab. Dia terus berharap meskipun dia tahu lebih baik. Sayangnya, ketika dia harus menghadapinya, secercah harapan di hatinya hancur. Li Qiye melanjutkan, apa yang terjadi? Tanya orang itu.
Purewut pasti telah bertemu dengan pengunjung yang tak dikenal itu, dan itu bukan sekadar pertemuan biasa. Li Qiye mengungkapkan, apa yang ingin dia lakukan. Gumam orang itu, bagian yang memperkirakan adalah harapan, kenyataan adalah kenyataan. Harapan tidak begitu berguna dan akan padam. Kata Li Qiye, jadi dia membuat pilihannya. Orang itu mengerti, pilihannya tergantung pada apa yang ingin dia lindungi. Status dan keyakinannya. Kalau begitu, hanya ada satu pilihan, kata Li Qiye. Jadi itulah alasan dia memilih kota Dao abadi. Kata orang itu, hanya mereka yang memiliki keyakinan kuat yang dapat membuat pilihan, para tetua dari Istana Surgawi mengetahui hal ini. Kata Li Qiye, sikap mereka jelas, selalu The Bloodline. Kata orang itu, orang yang memilih orang gila seringkali juga gila, mereka hanya tidak menyadarinya. Li Qiye tersenyum dan menatap cacing. Dao tidak akan setuju. Orang itu kepalanya pusing. Bukankah ini kesempatan yang sudah lama ditunggu? Kaisar Merah telah mati, Qian telah hancur, mereka yang seharusnya tidak ada telah kembali menjadi asap dan abu, tunas-tunas baru akan tumbuh dari bumi yang hangus. Kata Li Qiye, apakah ini menyebabkan kehancuran kita? Tanya orang itu. Pertama, ada beberapa hal yang berada di luar kendali kita, dan kedua, kita tidak bisa merencanakan. Setiap kemungkinan yang terjadi, itu bukanlah rencana jangka panjang yang berkelanjutan. Li Qiye menatapnya dan berkata, benar, orang itu setuju karena logika ini berlaku pada situasi mereka saat ini. Tanpa pemahaman dan kesepakatan yang tersirat, bencana bisa saja terjadi. Sulit untuk mengatakan siapa yang belalang sembah dan siapa yang jangkrik, apalagi burung oriole. Kata Li Qiye, siapa burung oriole itu? Tanya orang itu. Semua orang mengira mereka adalah burung oriole. Li Qiye tersenyum, itu termasuk aku juga, aku percaya aku adalah burung oriole, padahal sebenarnya aku adalah jangkrik. Tuan, jika Anda jangkrik, maka masalah kita bisa diselesaikan dengan mudah. Kata orang itu, tergantung perspektifnya. Kurasa aku bisa menjadi jangkrik, tapi pertanyaannya, siapa yang bisa memakanku? Itu memerlukan penelitian lebih lanjut. Kata Li Qiye, pemburu yang bijak seringkali menampilkan diri mereka sebagai mangsa. Kata orang itu pernyataan yang menarik. Mungkin semua orang dalam permainan ini mencoba berpura-pura lemah, kata Li Qiye. Ada satu hal yang dibicarakan, Twilight Hunter. Orang itu kepalanya pusing. Mangsa yang tidak muncul tetaplah mangsa, kecuali jika ia ternyata adalah pemburu yang diam dan bersembunyi. Kata Li Qiye, bagaimana kita bisa memancing pemburu yang berhati-hati ini? Twilight Hunter adalah yang tersulit. Kata orang itu, selama masih ada keserakahan di dalam hati, pada akhirnya keserakahan itu akan muncul. Jika tidak, berarti umpannya tidak cukup menggoda. Para profesional harus lebih mempertimbangkan risikonya, maka, bahkan pemburu yang paling disiplin pun akan menyerah. Li Qiye menyimpulkan, Tuan, keberadaan Anda membuat ini menjadi sulit. Kata orang itu, yah, keadaan akan berubah ketika seluruh dunia menjadi tempat berburu. Aturannya akan ditulis ulang. Li Qiye tersenyum. Dan Anda pikir Anda akan menjadi pemburu di tempat perburuan yang tak berujung ini, Tuan? Kata orang itu, saya tentu berharap demikian, tetapi hanya waktu yang dapat menjawabnya. Ada umpan di mana-mana, tinggal menunggu orang untuk menggigitnya, kata Li Qiye. Jadi tugas kita adalah menyalakan percikannya. Orang itu berpikir, ya, nyalakan saja percikannya, akulah yang akan membakarnya. Saat api berkobar dan pembohong, beberapa orang tidak akan bisa lagi duduk diam. Kata Li Qiye, dan kita akan mulai dengan Celestial Court. Kata orang itu, tergantung siapa yang lebih dulu kehilangan kesabarannya, kata Li Qiye. Harusnya The Bloodline dulu, kata orang itu. Kita juga perlu membangkitkan Dao karena mereka sekarang bersekutu. Mereka mengerti bahwa jika satu pihak dalam masalah, pihak lain juga akan terpengaruh, tidak ada telur yang sehat di bawah sarang yang runtuh. Kata Li Qiye, bagaimana kalau mereka tidak menyerah? Orang itu berpikir, kalau begitu, mereka harus menghentikanku atau pengadilan surgawi akan runtuh. Tapi bagaimana mereka bisa menghentikanku? Kata Li Qiye, jawabannya ada di depan kita. Orang itu berhenti sejenak sebelum menjawab. Itulah sebabnya kita perlu berusaha lebih keras. Percikannya harus dinyalakan di tempat yang tepat untuk mendapatkan efek yang maksimal, kata Li Qiye. Agak sulit.
Orang itu kepala sekolah. Saya setuju, tapi mereka tahu logika untuk memanfaatkan peluang saat peluang itu tiba. Mereka ingin suatu keadaan karena terjebak di zaman saya tidak mengenakan. Kata Li Qiye. Coba saja. Orang itu mengangguk dan berkata, kita seharusnya bisa mengalahkan mereka semua dengan gerakan ini. Saya harap begitu. Li Qiye berkata, kemungkinan besar hal itu akan terjadi pada Vorasius Leviathan. Epoch End juga mungkin terjadi. Saya setuju dengan Leviathan, kata orang itu. Janji dan kesepakatan dipertukarkan di belakang layar. Dao tidak akan membiarkan Bloodline mengambil inisiatif, kata Li Qiye. Jika memang demikian, The Bloodline pasti menginginkan Epoch End. Orang itu berspekulasi. Epoch End tidak akan mampu menolak dalam situasi yang sempurna. Ini adalah sesuatu yang sudah lama ingin dia lakukan. Dia ingin ikut mengambil bagian, kata Li Qiye. Kita tinggal bersama Twilight Hunter, bahkan mereka tidak bisa melakukan kontak dengan makhluk ini. Kata orang itu, pemburu Twilight lebih unggul dari mereka berdua karena kehati-hatiannya dan selera makannya yang pemilih. Li Qiye mengangguk. Saya yakin Anda tampak lezat di mata siapapun, Tuan. Kata orang itu, kuharap dia ingin memakanku karena selama dia memendam niat ini, semuanya akan mudah. Lagi pula, begitu dimulai, tidak ada yang bisa menghentikan, bahkan Twilight Hunter. Dia akan benar-benar terekspos. Li Qiye mendengus. Dia lebih menyukai satu serangan untuk mencapai keberhasilan, kata orang itu. Ya, dia bukan orang yang mengais-ngais sampah, dia hanya menginginkan makanan terbaik, kata Li Qiye. Apakah Anda punya umpan? Tanya orang itu. Aku bisa menggunakan diriku sendiri sebagai umpan bagi orang lain dengan mudah karena keserakahan dan kepercayaan diri mereka. Twilight Hunter hanya akan bergerak ketika dia merasa benar-benar aman dan satu gerakannya akan berakhir dengan keberhasilan. Kata Li Qiye, kedengarannya mustahil. Orang itu kepalanya pusing. Kita harus mewujudkannya. Li Qiye berkata, jika tidak aman, maka tidak enak. Ikan yang paling besar biasanya akan memakan umpan terakhir. Selama kita punya cukup waktu, tidak ada ikan yang tidak bisa kita tangkap. Kalau begitu, saya akan melanjutkan sesuai rencana. Orang itu mengangguk. Ya, selama mereka menggigit, tidak ada jalan keluar. Li Qiye mengangguk. Saya akan memastikan agar mereka tidak terkejut, kata orang itu. Tidak masalah jika mereka terkejut. Jika kejutan mereka membuat mereka bergerak, lokasi mereka akan terungkap. Kita hanya perlu mendapatkan koordinatnya dan semuanya akan berjalan lancar. Li Qiye tersenyum. Saya doakan kesuksesan Anda, Tuan. Orang itu membungkuk. Li Qiye membalas isyarat itu dan berkata, ini semua berkat kontribusi semua orang. Saya sangat memahami harga yang telah kalian bayarkan untuk mewujudkan ini. Saya tidak berani mengatakan apakah itu akan dianggap sebagai sumbangan. Mungkin kita akan dicemooh di masa mendatang. Orang itu tersenyum pahit. Jangan khawatir, semuanya akan berakhir bersama kita tidak akan membiarkan ini berlarut-larut dan membuat keturunan kita menderita. Li Qiye menamparkan bahunya. Orang itu menghela nafas setelah mendengar ini sebelum menambahkan, ada hal lain, Jiao Heng di pengadilan surgawi adalah kehadiran yang meyakinkan. Jiao Heng punya rencana. Li Qiye mendengus. Saya tidak tahu apa yang sedang direncanakannya. Saya yakin dia tidak akan bekerja sama dengan cabang manapun, kata orang itu. Biarkan saja dia, akan ada saatnya semuanya akan menjadi jelas. Li Qiye tampaknya tidak peduli dengan masalah ini. Li Qiye mengamati kekacauan itu sejenak sebelum berkata, kita akan segera menarik jaringnya. Ini akan menjadi penangkapan yang komprehensif, jaringannya cukup luas, kata orang itu. Memang luas, tapi tidak akan mudah. Kesalahan apapun akan membuat ikan-ikan lolos, kata Li Qiye. Pengadilan surgawi masih menjadi masalah besar. Masalah ini sangat luas dan misterius, tentu saja di luar kemampuan saya. Kata orang itu, dapat dipahami jika Anda tidak menyadarinya. Harta karun itu telah berada dalam kepemilikan mereka begitu lama sehingga mereka telah menemukan langkah yang tepat untuk diambil. Benar, banyak tempat yang masih menjadi teka-teki saat ini, mustahil untuk dijelajahi. Kata orang itu, kamu bukan satu-satunya. Jika menyerupai itu, tidak akan butuh waktu selama ini untuk membangun jaring itu, kata Li Qiye. Kontrol meningkat drastis sejak dimulainya perang zaman kuno. Saya tidak tahu siapa yang bertanggung jawab saat ini. Orang itu khawatir.
Pengunjungnya, hanya dia. Li Qiye tersenyum. Secara logika, itu tidak masuk akal, kata orang itu. Ubahlah sudut pandangmu dan semuanya akan menjadi jelas. Li Qiye, yah. Orang itu berkata dengan tidak yakin, bukankah ini sangat tidak mungkin? Kenapa tidak? Ini bukan lagi Trinity, ini adalah zamanku. Jika Anda seorang pengunjung dari alam lain, siapa yang akan Anda temui? Siapa penguasa sejati zaman ini? Tanya Li Qiye. Kamu, kata orang itu tanpa ragu. Namun, pengunjung itu pergi ke istana surgawi, bukan aku. Yang terpenting, memikirkan tentang bagaimana mereka berhasil mempelajari lebih banyak tentang istana surgawi setelah kedatangan pengunjung itu, lebih banyak daripada yang pernah mereka lakukan sebelumnya karena keterbatasan tertentu. Li Qiye tersenyum. Secara teori, penguasa pengadilan surgawi seharusnya memiliki akses ke rahasia-rahasia ini. Dia telah mewarisi warisan itu. Kata orang itu, orang yang memiliki warisan saat itu adalah leluhur ilahi. Li Qiye berkata, meskipun penguasa menciptakan pengadilan surgawi, itu hanya garis keturunan, bukan harta surgawi. Namun leluhur ilahi sudah meninggal. Kata orang itu, ya, dan dengan cara yang tragis. Para penyergap itu termasuk leluhur primal, leluhur pemecah batu, penguasa derivasi, dan terakhir, pemburu senja. Li Qiye mengangguk. Tidak masuk akal kalau memang ini benar. Buat apa memediasi kedua belah pihak? Kata orang itu dengan nada emosional. Manusia memiliki dua sisi. Li Qiye berkata, orang suci tertinggi tetap memiliki sisi gelap. Jika seseorang percaya bahwa mereka hanya memiliki cahaya di dalam diri mereka, hanya ada satu kemungkinan, penipuan. Sisi lain seharusnya tidak ada, kan? Tanya orang itu. Bukan cara yang tepat untuk mengungkapkan. Li Qiye menggelengkan kepalanya, sisi masa lalu melahirkan era ini, tetapi apapun yang terjadi selanjutnya, itu terjadi di atas, bukan di sini. Sekarang sudah kembali, kata orang itu. Li Qiye menghela nafas dan berkata, sisi lain ini adalah apa yang kita sebut jatuh. Jika memang demikian, bukankah seluruh zaman akan runtuh juga? Orang itu menarik napas dalam-dalam, menyadari pentingnya hal itu. Tidak seorang pun tahu apa yang telah terjadi di masa lalu atau apa yang mungkin terjadi di masa depan, tetapi dunia ini pernah ditempatkan di hadapan mulut berdarah. Untungnya, sekarang adalah zamanku, bukan Trinity. Ini mengubah segalanya jadi mereka harus membunuhku sebelum mencoba lagi. Li Qiye tersenyum. Ini butuh waktu, kata orang itu. Ya, lebih banyak waktu setelah membunuhku karena waktu untuk berpesta tidak tepat. Jika terlalu pagi, siapa yang tahu siapa yang akan benar-benar makan? Kata Li Qiye, benar, mereka tidak akan bisa bertahan lama sendirian jika mereka ingin membunuhmu. Orang itu memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang suatu permasalahan. Li Qiye sambil tersenyum menatap benda di punggung orang itu, itulah sebabnya mereka harus belajar cara berbagi. Berkompromi dengan Voracious Leviathan dan Epoch End. Sekarang aku mengerti, orang itu berkemah. Itu hal yang baik. Li Qiye tetap optimis, mereka yang ingin makan di meja makan harus datang lebih awal daripada bersembunyi di sudut gelap yang tidak bisa dilihat siapapun. Dan kami akan membersihkan meja ini, sekali dan untuk selamanya. Orang itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Kami membutuhkan bantuanmu untuk mendudukkan para tamu. Li Qiye menamparkan bahu orang itu dan berkata dengan nada sentimental, jangan ceroboh atau kau akan berakhir menjadi daging babi panggang di atas meja. Saya hidup menjalani yang dipinjamkan sampai sekarang jadi saya tidak takut menjadi santapan. Ditambah lagi, saat itu terjadi, itu adalah waktu yang tepat bagi Anda untuk memancing, Tuan. Orang itu tersenyum. Aku mengerti, tapi itu tidak akan membuatku senang. Li Qiye menghela nafas sebagai tanggapan. Ada hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pria. Orang itu tersenyum, saya belum berbuat banyak dibandingkan Anda, Tuan. Ditambah lagi, semua orang pada akhirnya akan mati, hanya masalah bagaimana caranya. Bagaimanapun juga, Li Qiye menepuk bahunya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, cobalah yang terbaik untuk tidak menjadi makanan. Saya tahu, saya juga ingin membantu Anda menarik jaring. Orang itu tersenyum. Benar, seorang pria saja tidak akan mampu menangani jaring sebesar ini. Kata Li Qiye. Keduanya tertawa dan mengerti maksud masing-masing tanpa perlu kata-kata. Setelah meninggalkan lokasi misterius itu, Li Qiye menunggangi Niu Fan menuju ke Imperial Field.
Tidak sabar untuk bertemu dengan teman-teman lama itu. Aku penasaran bagaimana keadaan Kaisar Selatan dan yang lainnya. Niu Fen sangat gembira. Dia tertawa dan melanjutkan, bocah itu cukup dahsyat pada saat itu, memerintahkan para kaisar untuk menghentikan pengadilan surgawi. Apakah statusmu tiba-tiba naik? Sekarang kau memanggil orang dengan sebutan naksir. Li Qiye menamparnya dengan nada bercanda. Hah, ini seperti bayangan pura kuat di hadapan seekor harimau. Bocah itu tidak ada apa-apanya di dekatmu. Malah, dia seharusnya merasa terhormat karena kita mengunjunginya. Kata Niu Fen. Tidak ada kesamaan sama sekali denganmu. Li Qiye tertawa. Niu Fen tidak peduli dan menyaring sebelum memasukkan mata pada Li Qiye. Tuan muda, Anda akan bertemu mereka lagi, saya yakin para wanita telah menunggu dengan cemas. Omong kosong, kata Li Qiye. Haha, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Niu Fen melanjutkan dengan nakal, terakhir kali aku berkunjung, para wanita terus bertanya tentang kepulanganmu. Li Qiye melenyapkannya, membuatnya tertawa dan berhenti berbicara. Tahun-tahun itu pasti sulit, bertahan hidup sampai titik ini bukanlah hal yang mudah, kata Li Qiye lirih. Niu Fen juga merasa sedih. Dia menghela napas dan berkata, perang itu lebih sulit daripada zaman abadi, kelompok permaisuri itu luar biasa. Meskipun mereka mengeluarkan kekuatan kuno, jumlahnya sungguh luar biasa, tidak ada orang lain yang bisa meniru prestasi ini. Benar, itu hasil kerja yang sama tim. Kata Li Qiye. Benar, anggota pengadilan surgawi sedang melakukan sesuatu saat itu, gila dan pembohong, ingin menerobos penghalang. Semua orang melawan dengan ganas, itu adalah pertunjukan kebrutalan yang sesungguhnya. Kata Niu Fen. Ya, hanya bertahan dari serangan pengunjung saja sudah cukup menakjubkan, apalagi benar-benar membunuh, ada pohon purba atau tidak. Li Qiye menatap tajam ke bawah. Aku akan mati dalam 3 hingga 5 gerakan. Permaisuri dan yang lainnya bertahan cukup lama hingga menang. Niu Fen mengingat saat mengingat masa lalu. Setiap orang di benua abadi telah mendengar tentang Imperial Field, kekuatan ketiga yang sebanding dengan Celestial Court dan Immortal Dao City. Sekte ini tidak berfungsi sebagai sebuah sekte, melainkan sebagai sebuah organisasi yang longgar. Pembentukannya dapat ditelusuri kembali ke masa permaisuri. Dunia baru mengenal mereka setelah Perang Dao Besar, tetapi sebenarnya, mereka sudah lama mempersiapkan diri. Mereka mendapatkan lebih banyak rekrutan setelahnya. Rumor mengatakan bahwa persekutuan ini telah ada sejak zaman sebelumnya. Sang Ratu, pendiri utamanya, adalah sosok yang sulit dipahami. Dia tidak pernah muncul meskipun rakyat sedang mengalami krisis eksistensi selama zaman abadi atau Perang Pencakar Langit. Oleh karena itu, popularitasnya tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Ilahi Kayu Murni, Kaisar Abadi Fei Yang, Kaisar Abadi Buzan, dan banyak lainnya. Namun, ketika tulang leluhur jatuh dari langit dan kegelapan datang, sang permaisuri muncul bersama sekutu-sekutunya, Kaisar Kain Kafan Langit, Dewa Pedang, Kaisar Penyerang Abadi, dan lebih banyak lagi pembudidaya wanita. Mereka menciptakan zona perlindungan yang dikenal sebagai High Heaven Aegis untuk mendukung permaisuri dan Lunar Grasp Immortal Monarch selama pertarungan mereka. Meskipun perang ini tidak berlangsung selama Immemorial Epoch atau Sky Splitter, para kaisar dan dewa menderita banyak korban. Pada akhirnya, sang ratu dan sekutunya menang melawan kegelapan dan kembali ke High Heaven Aegis. Sejak saat itu, tak seorang pun melihat mereka lagi. Konon mengatakan sebagian besarnya telah tewas dalam pertempuran atau masih menderita luka parah, menunggu pemulihan. Meskipun demikian, para pesaingnya memiliki tingkat dominasi yang lebih kuat bergabung dengan Imperial Field setelahnya. Pemimpin saat ini tidak lain adalah Demon Conqueror. Struktur dan hierarki yang longgar tidak berarti mereka tidak bersatu. Para anggota selalu siap membantu satu sama lain. Organisasi yang kuat itu setara dengan pengadilan surgawi dan kota Dao Abadi. Dengan ditutupnya kota Dao Abadi, semua orang menaruh harapan mereka pada Kekaisaran Medan, satu-satunya yang mampu melawan pengadilan surgawi. Beberapa orang menyebut daerah ini sebagai samudra kepulauan karena daerah perairannya terdiri dari pulau-pulau dan benua-benua yang tak terhitung jumlahnya. Daerah ini dimulai oleh manusia dan pembudidaya, baik yang lemah maupun yang kuat. Para kaisar dan rekan-rekan mereka tinggal menyendiri di beberapa pulau sementara yang lain lebih suka menyebarkan dao. Beberapa berkelana ke lautan tak berujung, keberadaan mereka tidak diketahui.
Di pulau manapun, seseorang bisa menemukan seorang nelayan yang bisa menjadi manusia biasa atau kaisar yang tak terkalahkan. Cara terbaik untuk menemukan seseorang di Imperial Field adalah dengan menuju ke Tousan Emperor Island. Jadi, ini adalah tempat perhentian pertama Li Qiye dan Niu Fan. Niu Fan ingin mencari teman lama. Hubungan mereka pasti dekat sehingga dia harus berusaha keras untuk bertemu. Saat melangkah ke pulau itu, mereka melihat hujan cahaya ilahi. Orang yang pertama kali datang pasti akan terpesona dan takjub dengan tempat yang membawa mimpi ini. Pulau-pulau itu sendiri sangat indah dengan gunung-gunung dan sungai-sungai yang megah. Namun, fenomena visual di atas sana sungguh luar biasa. Jauh di angkasa, terdapat kota-kota kuno, yang tampaknya merupakan rumah bagi orang-orang abadi. Kota lainnya terdiri dari pantai berpasir putih atau hamparan biru. Badai yang sangat deras dapat terlihat bersama dengan formasi batuan yang aneh. Mereka yang mengenal Pulau Seribu Kaisar memahami bahwa itu bukan sekadar ilusi, melainkan gerbang. Fenomena itu hanyalah gambaran-gambaran alam di luar sana. Gerbang tersebut dapat mengarah ke lokasi berbahaya, surga, atau kota yang penuh penduduk. Seseorang dapat pergi kemana saja mulai dari Pulau Seribu Kaisar. Oleh karena itu, pulau ini dikenal sebagai salah satu tempat paling ajaib di 6 benua. Beberapa orang meyakini gerbang tersebut dibangun khusus untuk perang Grand Dao, yang memungkinkan akses cepat ke lokasi pertempuran manapun di Imperial Field. Saya selalu terkagum-kagum, sungguh indah, kata Niu Fan. Menghubungkan semuanya adalah ide yang luar biasa. Li Qiye sambil tersenyum melihat berbagai fenomena tersebut. Kita bisa pergi kemana saja dari sini. Kecuali medan perang tertentu dan High Heaven Aegis, kata Niu Fan. Aegis langit tinggi. Mata Li Qiye bertambah. Wilayah itu sekarang menjadi rahasia setelah Grand Dao, tidak seorang pun tahu lokasi pastinya, hanya saja berada di suatu tempat di Imperial Field. Niu Fan mengangkat bahu. Setelah berkata demikian, dia menegaskan, Tuan Muda, saya kebetulan adalah seseorang yang tahu di mana itu, salah satu dari sedikit yang terpilih, haha. Apakah ini sesuatu yang bisa dibanggakan? Kamu hanya kebetulan berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Li Qiye memukulnya dengan nada bercanda. Hehe, aku membantu budi kamu, Tuan Muda. Niu Fan tertawa, seseorang memang memberitahuku saat itu, tapi aku tidak ingin mengganggu orang lain. Saya juga tidak bisa banyak membantu selama perang Dao besar. Kaisar Selatan, Kaisar Abadi Qiye, dan Kaisar Abadi Mutian melakukan sebagian besar pekerjaan, dengan fokus pada perbatasan dan menghentikan pasukan pengadilan surgawi. Aku bisa membayangkannya. Li Qiye menatap keluar angkasa dan berkata. Niu Fan menarik napas dalam-dalam dan berkata, mayat para kaisar dan raja berjatuhan seperti pangsit dan darah mereka mengotori lautan menjadi merah. Bersambung.